Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer termasuk sistem manajemen pengetahuan berbasis pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Bisa juga dianggap sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan masalah spesifik semi-terstruktur menurut Moore dan Chait. SPK dapat digambarkan sebagai sistem yang mampu mendukung analisis ad hoc data dan memodalan keputusan. Berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada waktu yang tidak biasa. Ephraim Turban mengemukakan bahwa sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan semi-terstruktur. Dadan Umar Daihani. Konsep sistem pendukung keputusan SPK pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Morton, yang menjelaskan bahwa sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditunjukkan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Karakteristik sistem pendukung keputusan. Dari pengertian sistem pendukung keputusan, maka dapat ditentukan karakteristik antara lain: 1. Mendukung proses pengambilan keputusan. Menitik beratkan pada manajemen by perception. 2. Adanya interface manusia atau mesin, di mana manusia atau user tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi-terstruktur, dan tak struktur. 4. Memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. 5. Memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan item. Membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkat manajemen. Tahapan sistem pendukung keputusan berikut ini terdapat beberapa tahap sistem pendukung keputusan terdiri atas yang pertama, phase inteligensi. Inteligensi dalam pengambilan keputusan meliputi scanning atau pemain, lingkungan entah secara intermiten ataupun terus-menerus. Inteligensi mencakup berbagai aktivitas yang menekankan identifikasi situasi atau peluang-peluang masalah. Tahapan dalam phase inteligensi antara lain identifikasi masalah atau peluang, klasifikasi masalah, dan kepemilikan masalah. Yang berikut phase design. Phase design meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Tahapan dalam phase inteligensi antara lain memilih sebuah prinsip pilihan, mengembangkan, menghasilkan alternatif, dan mengukur hasil akhir. Yang keenam, phase pilihan. Pilihan merupakan tindakan pengambilan keputusan yang kritis. Phase pilihan adalah phase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Batas antara phase pilihan dan desain sering tidak jelas karena aktivitas tertentu dapat dilakukan selama kedua phase tersebut dan area orang dapat sering kembali dari aktivitas pilihan ke aktivitas desain. Sebagai contoh, seseorang dapat menghasilkan alternatif
baru selagi mengevaluasi alternatif yang ada. Phase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Sebuah solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif. Yang berikut phase implementasi. Pada hakikatnya, implementasi suatu solusi yang diusulkan untuk suatu masalah adalah inisiasi terhadap hal baru atau pengenalan terhadap perubahan. Definisi implementasi sedikit rumit karena implementasi merupakan sebuah proses yang panjang dan melibatkan batasan-batasan yang tidak jelas. Pendek kata, implementasi berarti membuat suatu solusi yang direkomendasikan bisa bekerja, tidak memerlukan implementasi suatu sistem komputer. Komponen sistem pendukung keputusan. Adapun komponen-komponen dari sistem pendukung keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data manajemen. Termaksud database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang berikut, model manajemen. Melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kualitatif lainnya sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analisis dan manajemen software yang dibutuhkan. Komunikasi. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Knowledge management. Sistem optimal ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Tujuan dari sistem pendukung keputusan. Berikut ini terdapat beberapa tujuan dari sistem pendukung keputusan terdiri atas 1. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Yang kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih dari perbaikan efisiensinya. Yang keempat, kecepatan komputasi komputer memungkinkan para pengambilan keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. Peningkatan produktivitas. Membangun satu kelompok pengambilan keputusan, terutama para pakar, bisa sangat mahal. Pendukung terkomputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggotanya untuk berada di berbagai lokasi yang berbeda-beda, menghemat biaya perjalanan. Yang kelima, dukungan kualitas. Komputer bisa meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat. Sebagai contoh, semakin banyak data yang diakses, makin banyak juga alternatif yang bisa dievaluasi. Yang keenam, berdaya saing, manajemen dan perbedaan sumber daya perusahaan. Tekanan persaingan penyebabkan tugas pengambilan keputusan menjadi sulit. Yang ketujuh, mengatasi keterbatasan kognitif dalam memproses dan penyimpanan. Sampai di sini presentasi saya di hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.